Yang terhormat Bu Ayuni Fajararum, SPD MPD, selaku dosen fisika D3 Aeronautika. Saya Hosea, Prodi D3 Aeronautika, NIT 190201-091. Saya akan mempresentasikan tentang fiber optik. Pengertian: serat optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya atau suatu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 110 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias di udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran transmisi. Optik mempunyai kelebihan diantaranya ialah lebar jalur besar dan kemampuan dalam membawa banyak data. Dapat membuat kapasitas informasi yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh. Biaya pemasaran dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruangan. Kekurangan kabel fiber optik. Harga kabel jaringan fiber optik masih sangat terlalu mahal, terutama jika perbandingan dengan kabel jaringan lainnya seperti kabel UTP yang terkenal murah. Dalam proses instalasi kabel jaringan fiber optik diperlukan beberapa alat-alat khusus berupa perangkat elektronik yang digunakan untuk saat ini memang masih sangat mahal. Bagian serep optik antara lain ialah straight member, cladding, core, coating, outer jacket. Core, inti. Tepat di tengah-tengah kabel fiber optik terdapat bagian utama dalam struktur kabel fiber optik, yakni core, yang terbuat dari serat kaca. Umumnya core ini memiliki diameter sekitar 2-50 mm, di mana ukuran core ini sendiri berpengaruh besar terhadap kualitas dan kemampuan dari sebuah kabel optik tersebut. Cladding. Lapisan yang menyelubungi core pada kabel fiber optik disebut cladding, yang terbuat dari kaca. Indeks bias yang dihasilkan cladding ini lebih kecil dari core, di mana hubungan indeks bias antara core dan cladding akan mempengaruhi perampatan cahaya pada core. Coating. Di bagian luar setelah cladding terdapat mantel atau cutting yang umumnya terbuat dari bahan plastik. Adapun fungsi coating pada kabel fiber optik adalah sebagai pelindung mekanis yang menjagai serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar lainnya seperti kelembaban. Straight member dan outer jacket. Straight member atau mantel penguat dan outer jacket luar merupakan lapisan terluar dari bagian kabel fiber optik. Fungsi atau kegunaan tentu saja sebagai pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Serat optik biasanya diselubungi oleh lapisan resin yang disebut dengan jaket. Biasanya berbahan plastik. Lapisan ini dapat menambah kekuatan untuk kabel serat optik, walaupun tidak memberikan peningkatan terhadap sifat gelombang pandu optik pada kabel tersebut. Namun, lapisan resin ini dapat menyebabkan cahaya dengan mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran cahaya yang keluar dari selubung inti. Kode warna pada selubung terluar antara lain ialah kuning, oranye, aqua, abu-abu, biru. Artinya ialah kuning, fiber optik single mode. Oranye artinya fiber optik multimode. Aqua artinya optimal laser 10 giga 50/125 mikrometer fiber optik multimode. Abu-abu, kode warna fiber optik multimode yang tidak digunakan lagi. Biru, kadang masih digunakan dalam perencanaan. Kode warna pada konektor. Kode warna pada konektor antara lain ialah biru, hijau, abu-abu, krem, merah. Keterangan. Untuk yang biru, yang paling umum digunakan untuk fiber optik single mode. Hijau sudah tidak digunakan lagi untuk fiber optik multimode. Abu-abu, krem, fiber optik multimode. Merah, penggunaan khusus. Jenis-jenis kabel jaringan fiber optik. Fiber optik ada dua, yaitu kabel fiber optik single mode dan kabel fiber optik multimode. Single mode
Kabel single mode dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dan hanya mengirim satu sinyal pada satu waktu. Multimode. Kabel multimode mengirim sinyal yang berbeda pada saat yang bersamaan. Mengirim data pada sudut refleksi yang berbeda. Kabel single mode dapat menjangkau ratusan kilometer, sedangkan kabel multimode hanya bisa mencapai 550 meter atau kurang. Prinsip sistem komunikasi syarat optik. Driver berfungsi mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik. 2. Sumber optik atau cahaya merupakan perangkat yang memancarkan cahaya berasal dari LED atau laser. 3. Detektor optik yang berfungsi untuk mengubah kembali sinyal optik menjadi sinyal elektrik. 4. Rangkaian penguat berfungsi untuk menguatkan sinyal elektrik sesuai dengan sinyal elektrik yang ditransmisikan. Demikian video presentasi yang saya sampaikan.